kepada kawan-kawan peserta pendidikan khusus profesi advokat Pradi kerjasama DPN Pradi dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Sore, Pak. Pada hari ini, ya, perkenankan saya menyampaikan materi hukum acara perdata 3. Hukum acara perdata 3 ini, ya, cakupannya mengenai upaya hukum. Ya, upaya hukum yang harus kita lakukan nanti apabila kita menangani sebuah perkara yang diberikan oleh klien kita kepada kita. Ini pesertanya masih yang lama kan? Halo? Iya, Pak. Iya. Masih yang lama ya? Yang kerjasama dengan UMN kan? Halo? Iya, Pak. Ya, yang kerjasama dengan UMN Al-Wasliyah. Iya, Pak. Karena biasanya kerjasama juga dengan Amir Hamzah kan? Ya. Jadi pada kesempatan ini semua wajib mengambil mata ajar yang ini ya, karena mata ajar yang ini hukum acara perdata 3 ini merupakan materi yang akan diujikan nanti pada ujian profesi advokat ya. Pada akhir tahun ini ada ujian. Nah, mudah-mudahan nanti ya apa yang kita sampaikan ini ada keluar sewaktu ujian profesi ya. Ujian profesi ini untuk mata ajar hukum acara perdata 3 ini ada 30 soal ya. Ada 30 soal multiple choice dari sini ya. Di samping ada ujian essay nanti ya, essay di seputaran teknik membuat surat kuasa dan teknik membuat surat gugatan. Perkenankan saya Sahrul Sitorus ya, Sahrul menyampaikan materi hukum acara perdata 3 ini yang ruang lingkupnya di seputaran upaya hukum ya, di seputaran upaya hukum. Ini aja baca. Kalau kita perhatikan upaya hukum bicara kepada nasabah dengan baik. Upaya hukum itu Nasabah dengan baik, pada prinsipnya dibagi 2 ya. pastikan kegiatan Pada usaha prinsipnya nasabah dibagi 2. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya berjalan dengan lancar. hukum luar biasa atau upaya hukum Kegiatan istimewa. usaha nasabah berjalan dengan lancar. Upaya hukum biasa seperti Anda lihat di slide yang ditampilkan di desktop Anda, ada perjet atau perlawanan, ada banding, dan ada kasasi. Ini upaya hukum biasa. Agar kita mampu Sementara upaya hukum luar biasa atau istimewa, upaya hukum istimewa ada 2, melihat kebutuhan nasabah dan peninjauan kembali. kebutuhan nasabah Jadi sini perlawanan pihak sesuai ketiga. usaha yang dijalani. Perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan. Sesuai usaha yang dijalani. Oke. Konsekuensi hukum dari kedua hal ini ya, konsekuensi hukum. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa konsekuensinya berbeda. Konsekuensi hukum dari upaya hukum biasa ini menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Ya. Jadi perjet, banding dan kasasi itu menangguhkan pelaksanaan eksekusi sekalipun ada putusan perjet, banding dan kasasi putusan terhadap perjet, tetapi dia diajukan perjet terhadap putusan perstek dan putusan perkara yang sudah divonis di tingkat pertama diajukan banding, ya begitu juga seterusnya. Ini konsekuensi hukumnya tidak dapat diajukan pelaksanaan eksekusi. Ya, pelaksanaan eksekusi tidak dapat diajukan kecuali terhadap putusan yang serta-merta, ya, putusan serta-merta atau bis forbat bis fora. Sementara terhadap upaya hukum luar biasa, ya, der den verdet, perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan dan peninjauan kembali, ini konsekuensi hukumnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi, ya. Jadi terhadap upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Hal itu bisa Anda perhatikan nanti dalilnya pada pasal 207 ayat 3H
HIR, ya. Bisa Anda perhatikan di pasal 207 ayat 3 HIR. Oke, kita awali dari Verjet. Verjet adalah upaya hukum terhadap putusan Perstek, ya. Upaya hukum terhadap putusan Perstek adalah Verjet. Dalam konteks penanganan Verjet ini, berarti sudah ada putusan hakim di tingkat pertama. Namun, karena pihak tergugat yang tidak menghadiri proses persidangan di tingkat pertama itu, ya, tidak menghadiri, lantas oleh hakim tingkat pertama dijatuhkanlah putusan Perstek akibat tidak hadirnya, ya, pihak tergugat di dalam proses peradilan di tingkat pertama. Upaya hukum yang ditempuh oleh si tergugat yang tadi, si tergugat asal adalah mengajukan perlawanan, ya, mengajukan perlawanan terhadap putusan Perstek. Pengajuan perlawanan itu diajukan dalam tenggang waktu, ya, 14 hari, paling lama 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan hakim tingkat pertama itu disampaikan kepada tergugat. Jadi kalau misalnya kita mengajukan perlawanan terhadap putusan Perstek melewati tenggang waktu 14 hari, maka, ya, Verjet yang akan kita ajukan itu tidak akan diterima oleh hakim tingkat pertama, ya, pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks Perstek, ya, sebagaimana kita ketahui putusan Perstek, kita misalnya mengajukan gugatan, ya, ajukan gugatan ke pengadilan tingkat pertama. Setelah itu lantas si tergugat tidak menghadiri, ya, persidangan sekalipun telah dipanggil secara berturut-turut, ya, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya majelis hakim, ya, memerintahkan kepada si penggugat untuk membacakan gugatannya, selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat, ya, saksi-saksi, mengajukan konklusi, dan selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan Perstek. Putusan Perstek di sini bukanlah berarti dengan serta-merta mengabulkan gugatan penggugat secara langsung, ya, seluruhnya, ya. Bukan kayak gitu maksudnya. Ada putusan Perstek tetapi gugatannya ditolak, ada. Ada putusan Perstek tetapi gugatannya itu dinyatakan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ada putusan Perstek juga putusannya mengabulkan sebagian dan seluruhnya gugatan tersebut ada. Namun dalam hal ini apabila pihak si tergugat yang tadi merasa keberatan terhadap putusan Perstek tadi, maka si tergugat yang tidak menghadiri proses persidangan di tingkat pertama dimaksud dapat mengajukan Verjet dalam tenggang waktu paling lama 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada dirinya, ya. Permasalahannya sekarang di sini bagaimana cara untuk menyiapkan risalah-risalah dari perlawanan, kan gitu. Bagaimana cara menyiapkan risalah perlawanan terhadap putusan Perstek? Risalah untuk menyiapkan perlawanan ini, ya, sama seperti menyiapkan risalah gugatan, ya. Konstruksinya sama. Bagaimana Anda menyiapkan gugatan, bagaimana Anda menyiapkan perlawanan, konstruksi hukumnya sama. Diawali dengan identitas para pihak. Setelah itu masuk posita perlawanan, selanjutnya masuk petitum daripada perlawanan dimaksud. Jadi ada 3, ya, konstruksinya, ya. Identitas para pihak, posita, dan petitum dari perlawanan dimaksud. Selanjutnya, dalam konteks menyiapkan dalil-dalil perlawanan terhadap putusan Perstek tersebut, ini yang menjadi titik sentralnya adalah ketidakhadiran daripada si tergugat dalam proses persidangan di tingkat pertama. Jadi kita harus menguraikan di dalam dalil-dalil posita tentang ketidakhadirannya kita
ya dalam proses persidangan di tingkat pertama. Dalil-dalilnya itulah diuraikan, dinarasikan, diposita daripada perlawanan itu. Dalam konteks perjet ini, ya, si penggugat asal istilahnya nanti disebut menjadi terlawan. Sementara si tergugat asal di dalam dalil-dalil perlawanan ini disebut sebagai si pelawan. Setelah selesai, ya, selesai kita menyiapkan rantap rantus daripada perlawanan ini kita ajukan ke pengadilan setempat, pengadilan di mana putusan perstek itu dijatuhkan. Jadi kita ajukan di kepanitraan. Proses persidangannya untuk saat sekarang sudah menggunakan sistem e-court. Jadi persidangannya itu sudah melalui e-litigation, sudah melalui online, persidangan online. Kecuali dalam konteks pembuktian, ya, pembuktian dan pemeriksaan saksi, persidangannya dilakukan secara tatap muka, secara manual di hadapan majelis hakim. Tetapi kalau untuk jawab-menjawab, replik-duplik sampai dengan konklusi, itu persidangannya dilakukan secara online. Ya. Apabila perlawanan kita, ya, perlawanan yang kita ajukan terhadap putusan perstek tadi, upaya hukumnya masih terbuka, ya, upaya hukum bisa masih terbuka. Kita masih bisa melakukan banding dan kasasi apabila kita merasa keberatan terhadap putusan hakim yang mengadili perkara verjet dimaksud. Ya, biasanya dalam konteks perlawanan ini, ya, terjadi karena sering disalahkan, ya, dikaburkan alamat, sehingga si jurusita tidak dapat, ya, menyampaikan risalah perlawanan, risalah gugatan tersebut kepada pihak-pihak tergugat tersebut, sehingga pihak tergugat dimaksud tidak mengetahui adanya sengketa antara si penggugat dan tergugat dimaksud. Kan gitu. Tetapi apabila hakimnya bijak, ya, apabila hakimnya bijak, setelah diperhatikannya relas panggilan sidang, ya, diperhatikan relas panggilan sidang, ternyata relasnya itu tidak disampaikan kepada orang yang berhak, misalnya kepada si tergugat in person secara langsung, atau tidak disampaikan melalui pihak kelurahan, ya, pihak kelurahan secara sempurna, hakim dimaksud dapat mengambil sikap untuk memanggil pihak tergugat dimaksud melalui panggilan koran, ya. Panggilan koran itu dilakukan secara 2 kali secara berturut-turut, ya, panggilan koran, supaya si tergugat tadi menghadiri proses persidangan di tingkat pertama tersebut. Sebagai contoh, ada pernah perkara yang kita tangani seperti ini, masalah verjet ini, ya, perlawanan. Waktu itu kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri, ya, di pengadilan negeri Kisaran. Yang kita jadikan si tergugat pada waktu itu ada 3 orang, 3 pihak, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, sekalipun jurusita pengadilan setempat telah memanggil para pihak, ya, sudah sampai tidak 2 kali lagi, sudah sampai 3 atau 4 kali dipanggil, namun si tergugat tersebut tidak menghadiri proses persidangan itu. Selanjutnya, oleh majelis hakim memerintahkan kepada kita selaku penggugat agar menghadirkan, membawa semua bukti-bukti surat, saksi-saksi dalam proses persidangan dimaksud. Setelah itu kita sampaikan dalam persidangan, dan selanjutnya berhubung karena sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan tanah, maka sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung, apabila objek sengketanya adalah mengenai tanah, maka harus dilakukan sidang lapangan, pemeriksaan setempat. Dan selanjutnya majelis hakim turun ke lapangan memeriksa objek tanah, ya, memeriksa batas-batas tanah terhadap objek tanah tersebut, namanya sidang lapangan. Dan selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan pada waktu itu.
Putusannya waktu itu adalah putusan perstek. Gara-gara si tergugat 1, 2, dan 3 tidak menghadiri proses persidangan itu dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian. Tidak seluruhnya dikabulkan. Berselang waktu kemudian, setelah adanya putusan hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya, ya, relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada pihak tergugat 1, 2, dan 3. Setelah relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada si tergugat 1, 2, dan 3, berselang waktu kemudian tergugat 1, 2, dan 3 mengajukan banding terhadap putusan perstek dimaksud. Dia mengajukan banding terhadap putusan itu. Sementara menurut hukum acara, hukum formil, ya, upaya hukum terhadap putusan perstek adalah verjet, bukan banding. Kan itu. Berselang waktu setelah diajukannya banding terhadap putusan perstek tersebut, dan selanjutnya kuasa daripada tergugat 1, 2, dan 3 asal berubah menjadi pembanding 1, 2, dan 3, menyiapkan risalah memori banding terhadap putusan perstek tersebut. Berselang waktu kemudian, relas atau memori, ya, memori banding yang dipersiapkan oleh si pembanding 1, 2, dan 3 tersebut disampaikan kepada kita selaku penggugat asal. Dan selanjutnya kita selaku penggugat asal ditempatkan sebagai terbanding. Tentunya kita akan menyiapkan risalah-risalah, ya, kontra memori banding. Artinya kita membantah dalil-dalil yang tersebut dalam memori banding pihak lawan dimaksud, serta mempertahankan putusan hakim tingkat pertama tersebut. Berselang waktu kemudian, semua rantap-rantus surat-surat disampaikan kepada pengadilan negeri pengaju, pengadilan asal, ya, ke pengadilan asal. Selanjutnya, waktu itu pengadilan asal, ya, mengajukan seluruh bundel berkas perkara tersebut ke pengadilan banding, ya, untuk diadili, ya. Berhubung karena hakim tingkat pertama dan hakim banding sama-sama berstatus sebagai judek fakti, ya, judek fakti maksudnya di situ hakim fakta. Hakim banding memeriksa alur perkara itu dari hulu ke hilir. Namun pada waktu itu majelis hakim banding menjatuhkan putusan sela. Putusan sela maksudnya di sini memerintahkan kepada pengadilan negeri pengaju agar melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang sudah diputusnya itu. Ya, itu putusannya waktu itu. Setelah putusan itu, dikirimlah berkas perkara ke pengadilan pengaju, pengadilan negeri setempat. Dan selanjutnya, relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada kita dan pihak pembanding tersebut. Tentu, kita keberatan terhadap putusan hakim tingkat banding itu. Karena majelis hakim tingkat banding memerintahkan kembali pengadilan negeri atau pengadilan pengaju untuk memeriksa ulang perkara dimaksud. Dan selanjutnya, waktu itu kita mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim banding dimaksud. Bertalian dengan itu kita menyiapkan risalah, ya, risalah memori kasasi, ya. Dalil kita tetap pada, ya, tetap pada bahwa upaya hukum, ya, upaya hukum terhadap putusan perstek bukanlah banding, tetapi verjet. Itu dalil kita di dalam risalah memori kasasi kita tersebut. Selanjutnya, pihak si termohon kasasi menyiapkan kontra memori kasasi. Dan setelah itu, berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung. Dan oleh Majelis Hakim Agung putusannya, ya, putusannya
membatalkan putusan hakim banding, serta menguatkan putusan hakim tingkat pertama dimaksud. Intisari dari duduk masalah yang kita sampaikan itu adalah upaya hukum terhadap putusan Perstek adalah verjet, bukan banding. Ya, itu apabila Persteknya itu dijatuhkan terhadap ketidakhadiran dari para tergugat. Kan itu. Bagaimana kalau seandainya si penggugat hadir, si tergugat tidak hadir, lantas oleh majelis hakim dijatuhkan memang putusan Perstek, tetapi menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan si penggugat itu tidak dapat diterima atau NO, ya kan? Upaya hukum apa yang akan dilakukan si penggugat terhadap putusan Perstek tersebut? Upaya hukum yang dilakukan oleh si penggugat terhadap putusan Perstek itu adalah banding. Nah, kan gitu. Gimana? Jadi upaya hukum terhadap putusan Perstek bisa lewat dua pintu. Pertama, apabila putusan Perstek itu dijatuhkan, lantas si penggugat merasa keberatan terhadap putusan Perstek itu, maka dia dapat mengajukan banding. Tetapi untuk si tergugat, upaya hukum terhadap putusan Perstek ya yang dijatuhkan karena ketidakhadiran daripada si tergugat itu, upaya hukumnya adalah verjet. Ya, harus dibedakan, konstruksinya harus dibedakan. Perstek untuk siapa? Kalau untuk Perstek si tergugat, verjet. Kalau Perstek untuk si penggugat, gara-gara tidak dikabulkan gugatan, maka upaya hukumnya adalah banding. Oke. Tugas utama Anda selaku lawyer nanti di sini ya, dalam konteks penanganan perkara verjet perlawanan ini adalah menyiapkan risalah, menarasikan ya, menarasikan serta membuat konstruksi hukum daripada dalil-dalil perlawanan yang kita persiapkan dimaksud. Kan itu. Pada prinsipnya tadi, bagaimana menyiapkan risalah daripada perlawanan sama ya, sama caranya bagaimana kita menyiapkan risalah gugatan. Konstruksinya ada 3 ya, identitas para pihak, posita, dan petitum. Dan perlu harus Anda ingat bahwa posita dan petitum itu harus sinkron, tidak boleh berseberangan satu dengan yang lainnya, harus runut. Ya, jadi dituntut kita harus mampu membuat narasi ya, narasi-narasi terhadap sebuah kasus yang sedang kita tangani tersebut. Oke, mengenai perlawanan ini, tentu sudah diawali dengan surat kuasa. Ketika kita menangani perkara ini kan tentu ada surat kuasa sebagai legal standing kita atau legal entity kita dalam menangani perkara itu. Ya, bagaimana cara untuk merumuskan surat kuasa terhadap pengajuan perlawanan atau verjet tersebut? Ya sama, bagaimana cara kita merumuskan surat kuasa dalam penanganan perkara perdata biasa? Ya sama. Tetap diawali dengan identitas para pihak, ya, pemberi kuasa, penerima kuasa, khususnya apa, dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Jadi harus bisa Anda bayangkan bagaimana, apa kira-kira konstruksi daripada surat kuasa. Konstruksinya sederhana saja kan itu. Judul surat kuasa, identitas pemberi kuasa, masuk identitas penerima kuasa, masuk khususnya apa yang diberikan kuasa kepada kita. Apa-apa saja yang harus kita lakukan ya terhadap penanganan perkara itu. Baru selanjutnya ditutup dengan tanda tangan pemberi dan penerima kuasa yang dibubuhi meterai 6.000 di dalam risalah surat kuasa dimaksud. Karena itu nanti salah satu bahan uji ya, bahan ujian untuk Anda pada saat ujian profesi advokat. Bagaimana cara
merumuskan surat kuasa, bagaimana cara merumuskan surat gugatan. Kan itu. Oke, mengenai perlawanan, ada yang perlu kita diskusikan? Halo? Mengenai perlawanan, Ferjet? Perlu disampaikan dalam konteks penanganan perkara perdata, ya, yang dicari itu adalah kebenaran formil, bukan kebenaran material, ya. Jadi kebenaran formil yang diupayakan dicari, ya, sedalam-dalamnya dalam penanganan perkara keperdataan. Perkara keperdataan meliputi, ya, perkara perdata biasa, tun, agama, ya, agama, PHI, niaga, nah, ya, keperdataan. Yang berhubungan dengan keperdataan yang dicari yang paling utama adalah kebenaran formil. Namun dalam konteks perkara pidana yang dicari itu adalah kebenaran material, kebenaran fakta, kebenaran yang sesungguhnya. Yang dikatakan kebenaran formil adalah kebenaran surat-surat, ya, surat-surat. Ada akta autentik, ada akta di bawah tangan. Nah, itu dia. Jadi yang berhubungan dengan surat-surat, itulah yang dikatakan dengan kebenaran formil. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan di seputaran upaya hukum terhadap putusan Perstek, ya kita bergerak kepada upaya hukum berikutnya, banding. Ya. Dalam konteks penanganan perkara di tingkat pertama. Ya, dalam konteks penanganan perkara di tingkat pertama. Terkadang kita bisa masuk dalam penanganan perkara itu di tingkat banding. Terkadang kita menangani perkara itu mulai dari tingkat asal, tingkat pertama dulu dari awal. Artinya kita kita menerima perkara, mulai menyiapkan menyiapkan risalah gugatan, terus sampai adanya putusan hakim tingkat pertama. Tetapi terkadang kita masuk di tengah-tengah. Pada saat pihak lawan itu kalah di tingkat pertama, lantas dia tidak senang lagi, tidak percaya atau tidak senang lagi dengan kuasa hukumnya yang pertama, lantas dicabutnya surat kuasanya, diserahkannya kepada kita untuk menangani perkara tersebut di tingkat banding. Kalau kita menangani proses perkara itu mulai dari tingkat pertama, dari awal, ya, menyiapkan risalah surat kuasa, menyiapkan risalah gugatan, jawab-menjawab, replik, duplik, sampai konklusi hingga adil putusan, surat kuasa yang kita terima waktu penanganan perkara tersebut di tingkat pertama masih dapat dipergunakan di tingkat banding. Nah, jadi masih bisa digunakan itu surat kuasa yang kita gunakan di tingkat pertama tersebut untuk penanganan perkara tersebut di tingkat banding. Masih bisa kita gunakan. Namun bagaimana halnya apabila kita menangani perkara itu ketika sudah ada putusan hakim tingkat pertama, pada saat banding aja kita, ya kan, itu bisa kita masuk dari lewat si pembanding, dan bisa juga kita bisa masuk sebagai kuasa lewat si terbanding, kan itu. Surat kuasanya tetap sama, tetapi harus dibuat surat kuasa yang baru. Nah, kan itu. Dalam hal apa kita di situ? Harus kita sebutkan. Begitu juga apabila kita terbanding, ya sebut di dalam khususnya itu sebagai terbanding. Ya, terbanding berapa? Kalau hanya satu terbanding, ya satu terbanding. Kalau ada beberapa terbanding, ya kita sebut sebagai terbanding dalam perkara perdata. Nomor 23 PDTG 2020 PN Medan, misalnya. Yang dimohonkan banding oleh si pemohon banding atas nama ini misalnya. Kan itu. Dalam konteks penanganan perkara perdata di tingkat banding ini, tugas utama kita selaku lawyer, selaku kuasa adalah menjaga tenggang waktu. Ya. Menjaga tenggang waktu, jangan sampai lewat tenggang waktu baru kita mengajukan banding.
menandatangani akta banding, itu satu. Yang kedua, menyiapkan risalah memori banding dan atau kontra memori banding. Ya. Yang dua ini, risalah memori banding dan atau kontra memori banding. Tugas kita tergantung dari mana kita datangnya. Kalau kita sebagai pembanding, maka kita harus menyiapkan memori banding. Kalau kita sebagai terbanding, maka kita harus menyiapkan kontra memori banding. Bagaimana teknisnya menyiapkan memori banding? Kan itu. Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana teknis menyiapkan memori banding? Risalah memori banding. Membilangkannya enak, memori banding enak kita membilangkannya. Kontra memori banding enak kita membilangkannya. Tetapi ketika kita disuruh merumuskan rantap rantus daripada memori banding itu, mau Sabtu Minggu kita enggak apa itu kerja itu. Satu minggu kita di depan laptop, ya, membaca buku, menghubungkan dengan bukti-bukti, menghubungkan dengan fakta-fakta, sehingga bisa kita narasikan keberatan-keberatan kita di dalam memori banding tersebut. Pada prinsipnya tidak ada aturan baku, ya, tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku. Oke, kita lanjut ya. Halo, dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Halo. Dengar, Pak. Dengar. Suara kan, dengar kan? Jelas suaranya kan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Dalam konteks menyiapkan rantap rantus memori banding, yang perlu Anda persiapkan pertama sekali adalah salinan putusan dari hakim tingkat pertama tersebut. Ya, salinan putusannya harus ada di tangan saudara. Anda baca dari hulu ke hilir. Ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir sampai dengan amar putusan. Oke. Selanjutnya Anda harus betul-betul memahami pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan tersebut. Ada pertimbangan hukum di situ, di halaman-halaman terakhir daripada salinan putusan tersebut. Anda lihat, Anda telaah betul-betul pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut. Setelah Anda paham, ya, Anda melihat yang mana keberatan, pertimbangan hukum mana yang Anda keberatan, sebagaimana yang tersebut dalam putusan itu. Ya, udah. Setelah udah ketemu, ya, yang mana-mana Anda keberatan, pertimbangan hukum yang mana. Oke. Selanjutnya, keberatan-keberatan Anda tersebut
tuangkan di dalam lembaran kertas kerja. Tuangkan di dalam lembaran kertas kerja Anda, ya. Tuangkan, ya. Kalau bisa jangan lagi di konsep-konsep, ya, siap di konsep-konsep dipindahkan ke situ, jangan. Kalau bisa langsung tuangkan di laptop, ya, langsung tuangkan di laptop, tulis, ya, keberatan-keberatan kita, ya, dalil-dalil keberatan kita terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut. Nah, begitu juga keberatan-keberatan kita terhadap amar putusannya itu. Ya, tuangkan juga keberatan-keberatannya seperti apa. Ya. Bagaimana Anda bisa menuangkan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim tingkat pertama adalah berdasarkan bukti-bukti, ya, bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, dan juga dikaitkan dengan regulasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara yang Anda tangani itu. Itu tuangkan semua, ya, tuangkan semua di dalam risalah memori banding yang sedang Anda buatkan itu. Nah, saran saya tadi, jangan lagi dalam konteks membuat memori banding itu di konsep-konsep lantas dipindahkan, diketik ulang lagi, ya. Kalau bisa langsung tuangkan di laptop, ya. Kerjakan, lihat berkas perkaranya, lihat buktinya, lihat regulasinya, aturan hukumnya, ya. Jadi sekali jalan. Tujuannya apa? Ketika Anda nanti menangani perkara perdata, misalnya lebih dari 10 register perkara perdata. Itu udah capek loh, menyiapkan risalah-risalahnya itu capek. Bisa terkadang nanti kita menyiapkan risalahnya itu mau sampai jam 4 pagi kita menyiapkannya itu, jam 5 pun mau. Karena terkadang ilham itu datang ya di sekitaran tengah-tengah malam, ya. Baru kita dapat ya apa kira-kira sangkalan, apa kira-kira dalil yang harus kita masukkan di lembaran kerja kita itu. Tapi yang pastinya tidak ada patron yang khusus, ya. Tidak ada patron yang khusus macam membuat akte dalam menyiapkan memori banding. Tidak ada patron yang khusus. Tergantung kepiawaian kita, tergantung bagaimana cara kita, ya, menyampaikan pesan dalam bentuk tertulis, ya, atau narasi terhadap keberatan-keberatan kita atas putusan hakim tingkat pertama tersebut. Upayakan dalam merumuskan memori banding ini selalu merujuk dalil-dalil peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi yang relevan untuk mendukung dalil-dalil keberatan Anda terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut. Setelah risalah memori banding Anda siapkan, selanjutnya Anda fotokopi, rangkap berapa, ya, tergantung kebutuhan berapa pihaknya, ditandatangani, ya. Selanjutnya itu didaftarkan di kepanitraan, ya, di kepanitraan pengadilan negeri setempat, ya. Tetap lintasnya didaftar di kepanitraan pengadilan negeri di mana perkara putusan tingkat pertama itu diputus. Nah, di situ didaftar. Dan selanjutnya sebelum kita menyiapkan memori banding ini, tentu ini berhubungan dengan biaya perkara, ya. Dalam konteks penanganan biaya perkara di tingkat banding, apa yang menjadi patronnya? Patronnya adalah jumlah para pihak, ya. Para pihaknya berapa? Setelah itu radius, ya. Radius para pihak dengan pengadilan negeri setempat. Jadi berbeda-beda, ya, biaya perkara untuk banding itu berbeda-beda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain. Karena ada indikator yang menjadi patron untuk menetapkan biayanya itu, ya. Para pihak tadi dan jarak, yang dua itu pada intinya untuk menentukan besaran biaya perkara, ya, di tingkat banding tersebut.
Oke, selanjutnya kita bergerak ke kontra memori banding. Kontra memori banding ini, ya, kontra memori banding adalah risalah yang dipersiapkan oleh si terbanding. Tadi kan si pembanding, ini si terbanding. Apa yang harus dimuat, apa yang harus dituangkan oleh si terbanding di dalam memori bandingnya tersebut. Tentu pada prinsipnya isi daripada kontra memori banding itu adalah kita mempertahankan, ya, si termohon banding tersebut mempertahankan isi daripada putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding itu pada prinsipnya. Dan selanjutnya si termohon banding tersebut, ya, melawan dalil-dalil yang merugikan dirinya terhadap yang tertuang dalam memori banding itu. Jadi keberatan-keberatannya itu dituangkannya dalam kontra memori banding. Oke, ya. Jadi pada intinya mempertahankan putusan hakim tingkat pertama dan selanjutnya melawan dalil-dalil memori banding yang dibuat oleh si pembanding dimaksud. Itu pada prinsipnya diisi daripada kontra memori banding tersebut. Terlihat. Oke, selanjutnya mengenai banding ini tidak ada kewajiban hukum sebenarnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa pembanding wajib menyiapkan memori banding dan si terbanding wajib menyiapkan kontra memori banding. Tidak ada kewajiban sebenarnya untuk menyiapkan kedua risalah tersebut. Tetapi alangkah naibnya ketika kita menangani perkara di tingkat banding, kita tidak menyiapkan hal dimaksud. Ya, kurang etis, walaupun tidak diatur dalam hukum acara perdata tersebut. Dalam konteks banding ini, sebagaimana kita ketahui bahwa hakim banding, majelis hakim banding, sama dengan majelis hakim tingkat pertama, ya, sama-sama judek fakti, hakim fakta. Hakim fakta maksudnya di sini hakim yang memeriksa pokok perkara, ya, secara faktual, ya, secara faktual. Bukti-buktinya diperiksa secara faktual. Saksi, keterangan saksinya diperiksa secara faktual. Kan itu. Pemeriksaan pokok perkara dilakukan dari hulu ke hilir. Itu dalam konteks banding itu. Setelah kedua risalah dimaksud telah selesai, telah diterima oleh pihak pengadilan negeri pengaju. Kan begitu. Selanjutnya berkas perkara dimaksud disampaikan, dikirim oleh pengadilan pengaju ke pihak kepanitraan pengadilan tingkat banding, ke pengadilan tinggi, ya. Terkadang kita terlambat, ya, untuk menyampaikan risalah, ya, memori banding dan atau kontra memori banding, ya. Terkadang kita terlambat. Pertanyaannya, apakah kita masih dapat mengajukannya itu di tingkat ke pengadilan banding? Ya, boleh, ya, selama perkara itu belum diputus oleh majelis hakim banding, maka risalah tersebut masih dapat kita sampaikan ke pengadilan
tingkat banding, ya. Bisa kita sampaikan risalah memori banding dan atau risalah kontra memori banding masih dapat kita ajukan. Selanjutnya, setelah berkas perkara tersebut ya diputus oleh majelis hakim tingkat banding, tentu bisa permohonan banding itu dikabulkan dan bisa juga permohonan banding itu dinyatakan NO, dinyatakan tidak diterima, dan bisa juga permohonan banding itu ditolak oleh majelis hakim banding. Selanjutnya, putusan hakim tersebut dituangkan di dalam putusan hakim tingkat banding dimaksud. Setelah putusan hakim itu selesai diberkaskan oleh pihak kepanitraan, sebentar aku ngajar bentar ya. Selanjutnya, berkas perkara dimaksud dikirim oleh pengadilan banding kepada pengadilan pengaju, pengadilan tingkat pertama dimaksud. Setelah itu, pihak kepanitraan, dalam hal ini jurusita pengadilan tingkat pertama akan menyampaikan ya risalah pemberitahuan putusan, ya pemberitahuan putusan majelis hakim tingkat banding kepada para pihak, ya disampaikan oleh jurusita kepada para pihak. Perlu saya sampaikan, ketika Anda menangani perkara di tingkat pertama, ya upayakan semua bukti-bukti perkara yang Anda tangani itu sampaikan dalam proses pembuktian di pengadilan tingkat pertama. Jangan ada nanti diajukan lagi di tingkat banding. Memang boleh kita ajukan bukti itu di tingkat banding, boleh. Kan itu. Tetapi bukti yang kita ajukan itu nanti tidak masuk di dalam bundel A berkas perkara tersebut. Upayakan bukti itu masuk di bundel A. Karena berkas bundel A inilah yang akan berjalan dari tingkat pertama, banding, dan kasasi dan atau PK kalau ada PK-nya. Kan itu. Jadi hakim di setiap tingkatan dapat melihat bukti-bukti yang kita ajukan tersebut. Kalau kita ajukan misalnya nanti bukti itu di tingkat banding, boleh, tetapi dia masuk nanti di bundel B. Kan itu. Sementara bundel B itu akan tinggal di pengadilan tinggi, pengadilan banding. Tidak akan turun ke pengadilan pengaju, pengadilan tingkat pertama. Kan itu tentu merugikan kita nanti apabila ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak di kemudian hari, khususnya di kasasi dan peninjauan kembali. Jadi upayakan semuanya dituangkan, dimasukkan, disampaikan di proses persidangan di tingkat pertama. Tujuannya agar bukti-bukti itu, ya, risalah-risalah tersebut masuk di bundel A berkas perkara dimaksud. Ya, itu kira-kira mengenai banding ini. Oke, dalam konteks perkara banding ini, apabila para pihak ada yang meninggal, kan begitu? Ada para pihak yang meninggal, siapa yang menggantikannya? Kan itu, siapa yang menggantikannya kalau ada para pihak yang meninggal? Misalnya penggugat meninggal. Kan itu. Kalau penggugat yang meninggal, yang menggantikan posisinya adalah ahli waris daripada si penggugat tersebut. Kalau dia bukan badan hukum, kalau dia badan hukum, ya pejabat. Ya, pejabat yang menggantikan posisi daripada yang meninggal itulah yang menggantikan dirinya sebagai penggugat atau pembanding. Begitu juga sebaliknya. Apabila si terbanding meninggal, siapa yang menggantikan? Ahli waris. Kan itu, ahli warislah yang menggantikannya. Ahli waris
Kalau dia bukan badan hukum, kalau dia kalau badan hukum, ya pejabat yang menggantikan posisi dari si terbanding yang meninggal dimaksud. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Halo? Lanjut, Pak. Dengar? Dengar, Pak. Dengarnya kan? Jadi pada prinsipnya tadi di sini tugas utama kita ya selaku kuasa hukum, selaku lawyer yang menangani perkara itu adalah menyiapkan risalah memori banding dan risalah kontra memori banding. Itu tugas utamanya. Kan itu. Menyiapkan risalah memori banding dan kontra memori banding sebagaimana kita katakan tadi, tidak ada format yang khusus untuk itu, tidak ada format yang khusus. Jadi tergantung bagaimana ya duduk masalahnya, bagaimana ya pertimbangan hukumnya seperti apa. Kan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di banding, tenggang waktu pengajuan banding 14 hari ya, setelah diterimanya relas pemberitahuan putusan hakim tingkat pertama dimaksud. Nah, tenggang waktunya. Prosedur pengajuan, ya sebagaimana kita sampaikan tadi, ya lintas pengadilan negeri pengaju, ya penandatanganan akte banding juga di sana, penyampaian risalah memori banding dan kontra memori juga di kepanitraan pengadilan pengaju. Bagaimana kalau risalah, ya risalah pengajuan memori banding ini kita ajukan dalam tenggang waktu yang sudah terlampaui, ya pengadilan negeri pengaju bisa tidak menerima permohonan banding kita itu dengan alasan tenggang waktu untuk itu telah terlampaui. Kalau seandainya pun nanti ya memori permohonan banding yang kita ajukan itu diterima oleh pihak kepanitraan pengadilan setempat, maka dalam akta banding tersebut akan dibubuhi catatan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh si pemohon banding ini telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekalipun ya berkas perkara itu dikirim, dilimpahkan ke pengadilan banding, sudah bisa kita pastikan putusan hakim banding itu akan menyatakan permohonan banding yang kita ajukan itu tidak dapat diterima dengan alasan karena diajukan dalam tenggang waktu yang tidak sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Ya, jadi mengenai tenggang waktu ini sangat penting yang harus kita jaga. Ya, ketika menangani perkara di tingkat banding tersebut, ya ada tenggang waktu semua ini sampai nanti dengan kasasi, PK, ada tenggang waktunya, ya ada batasan waktu yang disebut atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita dimaksud. Oke, kita masuk ke kasasi. Halo? Halo, ya Pak. Iya, Pak. Ya. Ya Pak. Jadi verdiet banding sudah, ya konsekuensinya tadi menunda pelaksanaan eksekusi, ya. Verdiet banding menunda pelaksanaan eksekusi beserta dengan kasasi. Ini menunda pelaksanaan eksekusi kecuali terhadap putusan serta merta quid forbar bit spora. Kan itu. Sekarang kita masuk di kasasi, upaya hukum biasa. Berbicara masalah kasasi. Kasasi, tugas utama kita juga di sini dua. Menjaga tenggang waktu dan menyiapkan rantap-rantus risalah memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Ini tugas utama kita di sini. Selebihnya bunga-bunga. Bagaimana cara menyiapkan rantap-rantus memori kasasi dan atau kontra memori kasasi? Kan itu. Tidak ada format yang khusus untuk itu, tergantung bagaimana
lenggak-lenggok daripada pertimbangan hukum dari putusan hakim yang akan kita ajukan kasasi tersebut. Ya, tidak ada format yang khusus, tidak ada, ya. Jadi bagaimana cara, pada prinsipnya bagaimana cara kita menuangkan, menarasikan keberatan kita, ya, terhadap putusan hakim yang kita mohonkan kasasi tersebut. Itu yang kita tuangkan di dalam risalah tulisan itu. Makanya dalam menyiapkan risalah memori kasasi dan atau kontra memori kasasi tergantung dari mana kita datangnya. Ya, kita kuasa hukum dari mana? Apakah kita kuasa hukum dari pemohon kasasi dan atau kita kuasa hukum dari termohon kasasi, ya. Itu perlu kepiawaian, artinya perlu pendewasaan untuk menyiapkan risalah itu. Itu yang mahal sebenarnya, yang harus dibayar mahal itu. Ya, konsep itu yang mahal. Kan itu kalau hanya sekedar untuk mendaftar ke pengadilan, ya, menandatangani relas pemberitahuan putusan itu enggak berat. Ya, itu kerjaan anak-anak, ya kan? Tetapi ketika menyiapkan, ya, menyiapkan rumusan memori kasasi ini agak berat karena perlu banting setir, makan pikiran, baca buku, cari dalil untuk bisa membantah putusan hakim sebelum. Oke. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari, ya. 14 hari setelah, paling lama 14 hari setelah diterimanya relas pemberitahuan putusan hakim banding yang disampaikan oleh jurusita pengadilan negeri pengaju dimaksud, ya. Paling lama 14 hari kita mengajukan permohonan kasasi apabila kita keberatan terhadap putusan hakim tingkat banding tersebut. Dalam menyiapkan risalah kasasi tersebut, peraturan perundang-undangan telah memberikan, ya, batasan apa yang akan menjadi alasan-alasan ketika kita mengajukan kasasi. Telah memberikan batasan, ya. Pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Nah, itu alasan untuk mengajukan kasasi, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Sebagaimana kita ketahui, setiap lingkup peradilan mempunyai kewenangan, ya, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kan itu ada kewenangan. Kewenangan relatif sebagaimana kita ketahui itu berhubungan dengan wilayah hukum, sementara kewenangan absolut adalah kewenangan yang sudah ditetapkan atau yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang daripada pengadilan dimaksud. Kan itu. Ini agak jarang ini. Agak jarang memang ini terjadi digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi, agak jarang terjadi. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, ya, yang memungkinkan poin pertama ini digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan hakim tingkat banding dimaksud. Ya. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ini yang paling banyak digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Ini yang paling banyak digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Bisa kalau dibuat persentase, lebih dari 90% alasan yang digunakan untuk mengajukan kasasi adalah di poin nomor 2 ini.
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku meliputi pelanggaran hukum formil maupun pelanggaran hukum material. Ya, bayangkan saja pelanggaran hukum material banyak kali, namanya hukum material. Undang-undang pokok agraria, gitu, material. Undang-undang perkawinan, ada material, dan juga di dalamnya ada formil. Undang-undang koperasi, undang-undang PT, dan lain sebagainya. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran ya terhadap hukum tersebut atau salah menerapkan hukum terhadap sebuah kasus yang sedang diputus, yang diputus oleh majelis hakim itu, itulah salah satu alasan yang kita gunakan untuk mengajukan kasasi. Dan alasan itu kita tuangkan di dalam risalah memori kasasi yang kita buat tersebut. Ya. Selanjutnya, alasan yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya, dalam suatu putusan tidak terdapat kata irah-irah. Kata irah-irah itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Kan itu. Untuk poin yang nomor 3 ini, ya, agak jarang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Ya, agak jarang ini. Walaupun ada poin 1 dan poin 2, poin 3, ya, agak jarang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Kecenderungan alasan yang digunakan untuk mengajukan kasasi di seputaran poin nomor 2. Ya, itu yang kita bidik. Ya, itu yang kita bidik dan kita tuangkan di dalam memori kasasi kita dimaksud. Selanjutnya, bagaimana cara menyiapkan risalah kontra memori kasasi? Ya, bagaimana cara menyiapkan risalah kontra memori kasasi? Sudah pasti, ya, dalam menyiapkan risalah kontra memori kasasi kita akan menyiapkan dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang untuk melawan, ya, dalil-dalil keberatan kita terhadap memori kasasi tersebut, serta dalil-dalil kita mempertahankan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimohonkan kasasi dimaksud. Jadi pada prinsip dasarnya, ya, kontra memori kasasi ini berisikan narasi, berisikan tulisan dari si termohon kasasi untuk membantah dalil-dalil memori kasasi dan dalil-dalil untuk mempertahankan putusan hakim yang dimohonkan kasasi dimaksud. Itu yang kita narasikan di dalam kontra memori kasasi tersebut. Ya. Jadi tugas utamanya tadi itu menyiapkan risalah memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Perlu saya sampaikan di sini, dalam konteks penanganan perkara di tingkat kasasi, sekalipun kita kuasa hukumnya di tingkat pertama dan di tingkat banding, surat kuasanya harus sudah pakai surat kuasa yang baru. Surat kuasa yang baru maksudnya di situ surat kuasa yang khusus menunjuk penanganan perkara itu di tingkat kasasi. Apakah itu sebagai pemohon kasasi
dan atau si termohon kasasi. Ya. Surat kuasanya udah surat kuasa yang baru khusus untuk itu. Oke. Bertalian dengan hal tersebut di atas. Setelah kita ini, nah sebelum kita melanjut, surat kuasa yang baru tadi perlu disampaikan sebagaimana tadi kita sebut tugas utama kita di sini menyiapkan risalah, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Kedua, memori kasasi merupakan kewajiban. Ya, kewajiban yang dibebankan kepada si pemohon kasasi. Ya, apabila memori kasasi tidak ada di dalam proses penanganan perkara di tingkat kasasi, maka permohonan kasasi tersebut sudah bisa dipastikan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena memori kasasi merupakan kewajiban, ya, dari si pemohon kasasi. Berbeda dengan apa tadi? Banding. Memori banding tidak merupakan kewajiban karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara dalam kasasi, ya ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya harus ada memori kasasi. Kalau tidak ada, permohonan kasasi itu akan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena dengan alasan memori kasasi tidak ada. Kan itu. Selanjutnya, mengenai pembiayaan dalam konteks penanganan perkara kasasi. Ini tergantung dari jumlah para pihak. Ya, berapa para pihaknya, berapa orang jumlah para pihak, dan juga dipengaruhi oleh jarak, ya, jarak para pihak dengan pengadilan pengaju. Nah, jadi tidak sama ya, tidak sama jumlah biaya perkara untuk semua perkara yang dimohonkan, untuk semua perkara kasasi nggak sama biayanya ya. Artinya perkara kasasi si A bisa berbeda dengan perkara kasasi B yang sedang kita tangani. Karena ada faktor yang mempengaruhinya, ya, jumlah para pihak dan jarak para pihak dengan pengadilan pengaju dimaksud. Tenggang waktu mengajukan kasasi tadi 14 hari, ya, 14 hari. Kita harus menandatangani akta kasasi paling lama 14 hari di kepanitraan pengadilan pengaju. Selanjutnya, paling lama 14 hari kemudian. Ya. Setelah akta kasasi kita tandatangani di hadapan panitera pengadilan pengaju, maka kita harus mendaftarkan memori kasasi yang sudah kita persiapkan yang tadi di kepanitraan pengadilan pengaju. Oke. Selanjutnya, pihak kepanitraan pengadilan negeri pengaju menyampaikan risalah memori kasasi kita itu kepada pihak lawan, termohon kasasi. Ya. Selanjutnya, paling lama 14 hari kemudian setelah diterimanya risalah memori kasasi kita itu, maka si termohon kasasi wajib mengajukan, ya, mengajukan kontra memori kasasinya. Ya, tenggang waktu si termohon kasasi tadi paling lama 14 hari mengajukan risalah kontra memori kasasi terhadap memori kasasi yang diajukan oleh si pemohon kasasi. Bagaimana kalau seandainya kontra memori kasasi yang diajukan, ya, yang diajukan oleh si termohon kasasi melampaui tenggang waktu yang sudah ditetapkan 14 hari? Kan itu sudah pasti ada konsekuensinya. Ya, sudah pasti ada konsekuensinya.
Konsekuensinya adalah kontra memori kasasi yang diajukan tidak dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Kasasi atau judek juris karena melampaui tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlu disampaikan di sini bahwa hakim kasasi adalah judek juris. Ya, hakim kasasi itu adalah judek juris, bukan judek fakti, tetapi hakim hukum, judek juris. Jadi hakim kasasi tidak lagi melihat bukti-bukti yang diajukan, tetapi dia melihat apakah proses persidangan yang dilakukan oleh judek fakti tingkat pertama dan tingkat banding itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau tidak salah menerapkan peraturan perundang-undangan. Itu yang dilihatnya. Makanya status hakim kasasi adalah judek juris, tidak lagi berbicara masalah fakta. Dia melihat apakah proses persidangan telah sesuai peraturan perundang-undangan, apakah pertimbangan hukum, amar putusan yang dibuat oleh hakim sebelumnya, hakim fakta sebelumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Itu yang dilihat oleh Majelis Hakim Kasasi. Oke ya. Selanjutnya, setelah berkas perkara seluruhnya telah berada di kepanitraan pengadilan pengaju dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka berkas perkara tersebut selanjutnya disampaikan ke Mahkamah Agung oleh pengadilan pengaju dimaksud. Karena itu berkas perkaranya dua nanti nih, ada bundel A dan bundel B. Nah, jadi bundel A berkas perkara yang berisikan risalah-risalah selama proses pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama. Sedangkan bundel B berisikan dokumen-dokumen yang berupa memori kasasi, kontra memori kasasi, akta kasasi dan lain-lain. Hanya di seputaran itu. Ya. Setelah berkas perkara disampaikan oleh Pengadilan Negeri Pengaju ke Mahkamah Agung selaku judek juris atau hakim kasasi, selanjutnya Ketua Mahkamah Agung membentuk majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dimaksud. Tentu setelah ditetapkannya majelis hakim, tentu akan bersidang di Mahkamah Agung. Itu ada kamar ya. Ada kamar perdata, kamar pidana, kamar tun. Nah, dan biasanya ada asisten hakim-hakim tinggi yang dari daerah yang ditarik ke Mahkamah Agung, dijadikan jadi asisten hakim agung. Ya, dijadikan jadi asisten hakim agung untuk memeriksa, menginventaris berkas-berkas perkara yang disampaikan kepada Mahkamah Agung tersebut. Setelah ada putusan dari Hakim Agung, Majelis Hakim Agung atau Mahkamah Agung itu, selanjutnya berkas perkara beserta dengan salinan putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan ke Pengadilan Pengaju oleh Mahkamah Agung, oleh Sekretariat Mahkamah Agung kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Pengaju tersebut. Setelah sampai di Kepanitraan Pengaju tersebut, selanjutnya jurusita menyampaikan relas pemberitahuan putusan kepada para pihak, relas pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak dimaksud. Itu alurnya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai kasasi? Halo? Ya, Pak. Ya, Ada? halo, Pak. Hah? Ya, Pak. Halo? Halo, ya. Ya, Pak. Numpang tanya nih, Pak. Hah? Halo? Bisa dengar, Halo, Pak? dengar suara saya? Oke, sambil minum kopi. Halo? Halo, ya, Pak. Bisa dengar, Ya, Pak? apa? Ya, Pak. Berkenaan ini tadi, Pak. Surat kuasa, Pak. Ya, Kuasa di tingkat pertama dan kuasa tingkat banding dan kasasi itu kan tadi Bapak berbeda kan? Bilang selalu kita perbaharui. ya. Nah, bisa nggak sih itu kan kalau umpamanya kan di kabupaten itu kan tingkat pertama tentu biayanya di situ di surat kuasa itu kan nggak terlalu banyak tingkat pertama karena di kabupaten. Nah, sementara ke provinsi itu tingkat banding pengadilan tinggi tentu bertambah. Nah, Bukan begitu maksudnya. bukan maksudnya di kuasa Pak, dengan klien ini Pak. Iya, maksudnya dalam konteks surat kuasa ini pendaftarannya itu tetap ya, pendaftaran surat kuasa atau legalisasi surat kuasa itu tetap lintas pengadilan negeri pengaju, tidak melalui pengadilan tinggi dan atau Mahkamah Agung, kan begitu. Dalam konteks penanganan perkara di tingkat kasasi, PK ya, dan der den verjet, perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan ya, pihak ketiga yang berkepentingan, surat kuasanya maksudnya di sini surat kuasa yang baru, kan gitu. Surat kuasanya dibuat baru khusus untuk menangani perkara di tingkat kasasi khususnya. Betul, Pak. Tapi tetap juga didaftar di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, bukan di Mahkamah Agung atau di pengadilan tinggi. Nah, Ya, gitu. itu tadi Pak, maksud saya tadi kan bisa diubah surat kuasa yang baru itu kan dengan klien kan ada umpamanya kan yang tidak sesuai, umpamanya biayanya Pak, transportasinya atau yang lain, yang surat kuasa itu bisa dirubah kan. Setiap surat kuasanya kan selalu dirubah kan, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi. Antara itu bisa dirubah Pak kan surat kuasanya Pak kan? Bisa dirubah. Nah, maksudnya bisa dirubah apa yang mau kita rubah. Tapi iya, Pak, pada prinsipnya kepaniteraan pengadilan setempat ya tidak akan menerima atau tidak menggunakan lagi surat kuasa yang sudah kita pergunakan di tingkat pertama dan tingkat banding tersebut untuk penanganan perkara di tingkat kasasi. Nah, itu maksudnya. Iya. Iya ya. Termasuk di dalamnya Pak kan bisa dirubah, umpamanya kan yang advokatnya tadi 2 orang, 3 orang, di tingkat kasasi umpamanya bertambah sekitar 5 orang, itu kan boleh Pak kan? Bisa. Demikian bisa. Pak. Dalam surat kuasa bisa lebih dari sarang penerima kuasa bisa. Kasih Pak. 10 orang pun boleh. Nah, bagi-bagi rezeki boleh. Kan Ya, itu maksud tadi saya Pak. Tetapi ingat ya, surat kuasa itulah yang menjadi patron kita untuk menangani sebuah perkara. Itu patron. Jadi ikat betul dia di surat kuasa. Ikat ya. Terkadang klien ini banyak yang mengakal-akali, menipu-nipu dari si pengacaranya sendiri. Banyak. Bukan kita yang menipu si klien, tetapi si klien itu yang menipu kita. Nah, itu dia Pak. Iya, dan ingat ya, kalau ya kawan-kawan kita, senior-senior kita selalu mengingatkan kita, ingat bahwa klienmu itu adalah harimau. Katanya klien kita itu adalah harimau yang sewaktu-waktu siap untuk menerkam kita. Maka untuk itu sebelum kita diterkam oleh harimau tersebut,
siapkan pagar-pagar yang tinggi untuk melindungi diri kita. Nah, itu dibilangnya. Jadi klien itu tidak selamanya jadi kawan, enggak, sewaktu-waktu dialah yang memenjarakan kita. Kan itu. Maka sebelum kita kalah, sebelum kita kena, siapkan perisai-perisai, siapkan pagar-pagar yang tinggi, kan itu, untuk menangkal itu semua. Kan itu. Bisa dipahami kira-kira ya. Misal dalam konteks honor, kan itu dia janji secara lisan. Nanti kalau udah menang, mana ada aku bilang itu katanya. Itu kan pandai-pandai bapak itu. Kapan aku bilang itu katanya, kan itu. Jadi yang berhubungan dengan honor langsung ikat. Nah, bila perlu tuangkan dalam bentuk akta notarial. Nah, sebutkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban para pihak. Nah, gitu dia. Dan perlu juga disampaikan di sini sebelum lupa aku, dalam konteks menerima bukti-bukti surat dari klien. Buat inventarisnya ya, apa-apa saja yang menjadi surat-surat bukti-bukti yang Anda terima dari klien itu. Karena baru kawan pernah kena gara-gara itu, bukti surat itu diterima dari kliennya. Ketika digunakan dalam proses persidangan, rupanya bukti itu palsu. Kliennya tidak mengakui surat itu berasal dari dirinya. Katanya itu pandai-pandai pengacaranya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Misalnya bukti-bukti apa saja yang kita terima dari klien itu. Oke. Fotokopinya, buat pointernya. 1, 2, 3, 4, buat pointernya. Udah, setelah itu suruh ditandatangani oleh si klien itu. Bahwa itulah bukti-bukti yang diserahkan ke kita. Kan itu, kalau ada yang asli, boleh sebut asli diserahkan. Buat tanda terimanya. Bahwa itu diserahkan dari dia, dari si klien itu kepada kita. Jangan macam kejadian yang belakangan ini, pengacaranya yang KO, yang masuk penjara. Kan itu, kliennya tidak mengakui bahwa bukti surat itu pernah diberikan oleh si kliennya kepada si pengacaranya. Pengacaranya yang keriting. Ternyata bukti yang diajukan di dalam persidangan itu adalah bukti palsu. Jadi seolah-olah pengacaranya itulah yang mengajukan bukti palsu itu. Karena si kliennya itu tidak mengakui, ya, tidak mengakui bukti itu berasal dari dirinya. Dia yang masuk penjara terakhir si pengacaranya, karena berhubungan dengan perkara tanah. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kira-kira. Bisa, Pak. Nah, ya. Buat pointer-pointernya apa-apa saja yang kita terima dari si klien itu, supaya sewaktu-waktu kita tetap terlindungi. Nah, karena klien itu ingat, klien itu adalah singa yang sewaktu-waktu siap untuk menerkam kita. Jadi sebelum kita diterkam, ya kita harus siapkan benteng-benteng untuk mengantisipasi. Jangan pula tangan kita yang tergigit nanti gara-gara perkara dia, kan nggak enak. Gara-gara perkara orang awak yang masuk penjara kan nggak enak itu kan, sakit itu ya kan. Ya. Oke, ada lagi yang lain biar masuk kita kepada upaya hukum luar biasa. Halo. Tidak ada, Pak. Oke, sekarang kita masuk kepada upaya hukum luar biasa ya. Upaya hukum luar biasa di sini ada 2. Ada PK dan ada derden perjet, perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam konteks upaya hukum luar biasa ini, sebagaimana kita sampaikan tadi, konsekuensinya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Ya, upaya hukum luar biasa pada asasnya tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Sementara upaya hukum biasa pada asasnya menangguhkan pelaksanaan eksekusi, kecuali terhadap putusan perkara yang serta-merta, wit sporbat, bit sporat, ya.
Sekarang kita berada di posisi upaya hukum luar biasa. Yang ini pasti Anda lalui nanti. Ya, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa ini pasti Anda lalui nanti ketika Anda menekuni profesi ini. Ya. Sebelum saya lupa, modal utama Anda nanti sebagai lawyer supaya bisa sukses, ya, seperti Hotman Paris, seperti Bang Otto, hanya 2. Ya. Pertama, kepercayaan. Ingat, jaga kepercayaan. Yang kedua, tetap update ilmu hukumnya. Ya. Kepercayaan, update ilmu hukum. Kan itu. Orang percaya kepada kita untuk menangani perkaranya, tetapi ilmu hukum kita tidak diupdate, kita tidak laku. Kan itu. Begitu juga ilmu hukum kita tetap kita update, kita jaga betul-betul, tetapi kepercayaan, ya, kepercayaan dari masyarakat, dari stakeholder yang berhubungan dengan kita tidak ada, kita juga akan tenggelam. Jadi modal utama 2, jaga kepercayaan, bangun jaringan, dan update ilmu hukum. Update ilmu. Karena jadi pengacara ini tidak cukup pintar sekali, harus pintar-pintar. Kan begitu? Nah, tidak cukup pintar sekali, harus pintar-pintar lah. Kan itu karena kita tidak ada digaji negara loh. Kita harus bisa jadi partikulir, kan? Partikulir yang dapat berdiri sendiri, independen, kan itu. Sebagai penegak hukum, officium nobile katanya, kan itu. Gak ada pengnya, tetap harus pakai dasi, kan itu. Senior-senior dulu menyebutkan pakai dasi, sepatu harus mengkilat, ya. Baju harus rapi. Walaupun uang di kantong Rp1.000, tetapi orang tidak melihat itu katanya. Dilihatnya aja penampilanmu bersih, pakai dasi, sepatu mengkilat, baju kena gosok rapi. Nah, orang udah percaya bahwa kau seorang pengacara, seorang lawyer, profesional yang terhormat katanya. Walaupun tak ada duitmu katanya. Kan itu. Nah, kalau bisa sambil tidur pun pakai dasi kau di kantor katanya. Nah, kan itu. Itu kata kawan senior-senior dulu, kan itu. Tapi ada juga betulnya itu. Sambil tidur dia di kantor pakai dasi. Wah, pengacara betul kawan ini katanya, tidur udah pakai dasi katanya, kan itu. Tapi Anda nanti setelah siap pendidikan ini ikut upah, jangan terus buka kantor, ya. Kalau buka kantor langsung tanpa ada jaringan, tanpa digembleng oleh senior-senior, nanti lalat yang datang ke kantor, lalat, ya kan? Nah, sama nyamuk, ya gitu dia. Jadi menekuni dunia profesi kita ini tidak seperti jualan cabai, kan itu, nggak seperti jualan cabai, enggak. Bukan gara-gara cantiknya kantor makanya klien datang, enggak. Kan itu, tengok LBH Medan itu, kan itu. Kalau LBH Medan itu dibuat cantik, nggak akan datang orang ke situ. Harus dibuat tetap seperti itu, dipertahankan situasinya seperti itu, karena yang namanya LBH, lembaga bantuan hukum, ya, orang beranggapan masyarakat itu tempat orang-orang yang kurang mampu meminta bantuan, kan itu. Kalau mampu dia tidak datang ke LBH, kan kira-kira begitu. Oke, itu kira-kira tip yang tadi ya, jaga kepercayaan, ya, dan tetap update ilmu hukum. Nah, tetap pertahankan itu. Baru langgenglah di dunia profesi ini, ya. Oke, kita masuk kepada upaya hukum luar biasa. Ini PK. Ya. Upaya hukum luar biasa PK ini diajukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, pan gewisde. Kan itu. Apakah PK dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri? Bisa. Pengadilan tinggi bisa. Mahkamah Agung bisa, ya, sepanjang, ya, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dan perlu diingat, ya, PK tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi, ya.
Bertalian dengan hal dimaksud, ada patron, ya, ada patron yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK, peninjauan kembali, ya, ada patronnya. Inilah alasannya, ada 6 ini, 6 alasan untuk mengajukan PK. Nah, jadi inilah yang Anda bidik sebagai landasan hukum untuk mengajukan PK. Kan itu. Alasan ini di mana Anda tuangkan di dalam memori PK. Memori peninjauan kembali. Dan ingat, ketika menangani PK berarti ada pemohon PK dan ada termohon PK. Kan itu. Pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Ini salah satu. Jadi putusan hakim pidana itu, ya, putusan hakim pidana itulah yang akan digunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK. Dan itulah yang akan kita narasikan, kita dalilkan dalam permohonan PK dimaksud. Misalnya, waktu itu, waktu proses persidangan mulai tingkat pertama, banding dan kasasi, ada kita ajukan misalnya bukti surat A. Ternyata setelah ditelusuri dan selanjutnya diajukan ke polisi, bukti A yang kita ajukan sehingga kita menang dalam proses perkara dimaksud adalah palsu. Kan itu. Kepalsuan itu harus dibuktikan dengan adanya putusan hakim pidana. Putusan hakim pidana inilah yang kita gunakan sebagai alasan atau landasan hukum kita untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan hakim sebelumnya. Ini agak sering terjadi, ya. Alasan peninjauan kembali pada poin nomor 1 ini agak sering terjadi. Yang 2, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, ini yang dikatakan novum. Ini juga agak sering terjadi, ya. Agak sering terjadi digunakan sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kan itu. Ini namanya ultra petita, ya. Jadi hakim perdata tidak dibenarkan untuk mengabulkan yang tidak dituntut, apalagi melebihi daripada yang dituntut. Yang boleh melakukan ultra petita adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu boleh. Yang tak dituntut pun boleh dikabulkannya. Kalau hakim perdata tidak diperkenankan untuk mengabulkan yang tidak dituntut, apalagi mengabulkan atau melebihi daripada yang dituntut. Oke, ini agak sering terjadi. Yang keempat, apabila antara pihak-pihak yang sama, itu nebis in idem. Yang nomor 4, nebis in idem. Ini juga. Yang kelima, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Maksudnya petitum yang kita ajukan dalam gugatan sebelumnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim-hakim sebelumnya. Maka oleh karena itu bisa kita gunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK. Yang keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekeliruan hakim, ya, atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK, ya. Jadi poin 1, 2, 3, 4 sampai 6 ini pilihlah salah satu, ya. Salah satu yang cocok dengan konstruksi perkara yang sedang kita tangani. Kan itu.
Mana yang cocok, yang pas dengan konstruksi perkara yang sedang kita tangani itu. Ini pilih, boleh satu, boleh dua. Kan itu boleh, semuanya boleh. Tapi tergantung konstruksi perkaranya seperti apa. Kan itu konstruksi perkaranya seperti apa. Oke. Setelah alasan ini Anda pahami, Anda hafal betul, udah hafal ini, selanjutnya Anda dituntut mengerjakan dua tugas utama. Ini tugas utama kita selaku lawyer. Bagaimana cara menyiapkan risalah memori PK dan atau kontra memori PK. Kan itu. Ini juga tidak ada format yang khusus loh. Jadi tergantung, ya, tergantung konstruksi perkaranya seperti apa. Nah, jadi tidak ada rumusannya seperti ini, harus begini patronnya, ini patronnya enggak. Patronnya yang pasti tergantung bagaimana, ya, keadaan daripada perkara itu, bagaimana duduk masalah dari perkara itu. Kan itu. Yang dari mananya kita masuk. Kan itu. Itulah dalil-dalil itu kemudian kita tuangkan di dalam memori PK. Misalnya kalau kita menggunakan alasan yang nomor 1, adanya bukti yang palsu. Ya, ada bukti palsu yang digunakan dalam proses persidangan tingkat pertama, banding dan kasasi itu, dan bisa kita buktikan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak lawan itu adalah palsu, ya, berdasarkan putusan hakim pidana, itulah yang kita gadang-gadang, ya, kita narasikan di dalam memori PK tersebut agar putusan hakim sebelumnya, hakim tingkat pertama, banding dan kasasi itu dibatalkan oleh majelis hakim PK. Nah, itu kira-kira. Jadi tergantung dari mana. Nah, ya. Bagaimana teknis menyiapkan risalah yang dua tadi, tugas utama tadi itu? Kan itu. Tugas utama dua di sini, menjaga tenggang waktu dan menyiapkan risalah memori PK dan atau kontra memori PK. Dari mana kita datangnya? Kan itu kan, tenggang waktunya kan 180 hari di pengajuan PK ini. Lihat dari mananya. Kan itu. Dan ingat dalam konteks penanganan perkara di tingkat PK juga, ini pakai surat kuasa yang baru sama waktu menangani perkara di tingkat kasasi. Ya, surat kuasanya surat kuasa yang baru. Tugas utama tadi di sini dua, memori PK dan atau kontra memori PK. Satu, yang kedua, jaga tenggang waktu. Mengenai biaya dalam konteks penanganan perkara di tingkat PK, ini agak lebih besar biayanya dibanding dengan biaya penanganan perkara di tingkat kasasi, ya, karena di sini kan butuh penyumpahan, ya, butuh penyumpahan dan lain sebagainya. Oke, alasannya tadi udah jelasin ya. Tenggang waktu untuk mengajukan PK, ya, 180 hari, ya, lihat dari mana. Kalau untuk keterangan AD1 tadi setelah 180 hari setelah putusan, ya, perkara pidana tersebut, ya, diberitahu, ya, kepada pihak kejaksaan, ya, pihak kejaksaan atau pihak daripada si terpidana dimaksud. Artinya 180 hari sejak putusan pidana itu dibacakan di persidangan. Selanjutnya mengenai bukti nopum itu 180 hari paling lama sudah harus diajukan PK setelah setelah diketahui atau setelah didapatkan nopum dimaksud. Untuk alasan poin nomor 3, 4, 5 dan 6, ya, itu 180 hari setelah perkara dimaksud berkekuatan hukum tetap, ya, 180 hari. Dan perlu disampaikan pada saat kita mengajukan permohonan PK, pada saat itu juga sudah harus selesai kita siapkan, ya, risalah memori PK. Pada saat itu sudah harus langsung waktu kita mendaftarkan PK, pada saat itu sudah harus selesai risalah memori PK kita. Ya. Selanjutnya tenggang waktu dari pihak termohon PK, ya, untuk mengajukan kontra memori PK adalah 30 hari setelah diterimanya risalah memori PK yang kita ajukan tersebut.
Nah, 30 hari tenggang waktunya ya. Kita tadi pada saat kita mendaftarkan PK ya dengan mempergunakan satu atau lebih dari satu alasan-alasan mengajukan PK ya, sebagaimana tadi kita sebut ada 6 alasan PK yang telah kita tuangkan, kita narasikan dalam memori PK, kita daftarkan pada saat itu juga ya. Pada saat itu kita daftarkan, kita bayar biaya perkaranya. Jadi selanjutnya tenggang waktunya tadi 180 hari, sementara tenggang waktu untuk termohon PK untuk mengajukan kontra memori PK adalah 30 hari setelah diterimanya risalah memori PK yang kita ajukan tersebut. Oke. Selanjutnya setelah memori PK dan kontra memori PK dan risalah yang lainnya telah disampaikan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya Pengadilan Negeri Pengaju ya menyampaikan semua berkas perkara, risalah-risalah ya, bundel A dan bundel B perkara yang dimohonkan PK tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Majelis Hakim PK ya. Tapi muaranya ini tetap masuk ke Mahkamah Agung ya. Tetap masuk ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Majelis Hakim Agung menunjuk Ketua Mahkamah Agung menunjuk Majelis Hakim PK untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pengadilan pengaju dimaksud. Oke, selanjutnya mengenai PK ini, sebagaimana tadi kita ketahui, kewajiban mutlak kita di sini 2, tergantung dari mana kita datangnya. Kalau kita datangnya dari pemohon PK, maka kewajiban utama kita adalah menyiapkan memori PK. Dan kalau kita sebagai kuasa dari termohon PK, kita menyiapkan kontra memori PK. Ya, itu tugas utamanya. Selebihnya mengenai mendaftar dan segala macam itu hanya bunga-bunga. Jadi tugas utama jaga tenggang waktu, menyiapkan kedua risalah yang tadi, tergantung dari mana kita datangnya. Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan, ya, boleh dilakukan sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim PK. Ya, ingat ya, tenggang waktu tadi 180 hari, ya. Selanjutnya 30 hari tenggang waktu untuk termohon PK untuk menyiapkan risalah kontra memori PK-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan masalah PK? Halo? Halo? Ada masalah PK? Halo? Ya, Pak. Gimana masalah PK? Aman, Pak. Aman. Bisa dipahami kan? Alasan PK 6. Pilih salah satu tergantung konstruksi perkaranya. Itulah yang Anda bidik. Kan itu. Setelah udah ada Anda temukan alasan PK-nya, itulah yang dinarasikan di dalam memori PK. Kan itu. Guna untuk membatalkan putusan-putusan hakim sebelumnya. Kan itu. Sementara si termohon PK menyiapkan kontra memori PK, mempertahankan putusan-putusan hakim sebelumnya, serta melawan memori PK yang kita ajukan tersebut. Oke? Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan di PK, kita masuk ke upaya hukum luar biasa berikutnya, der den perjet, ya, perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan. Berbeda dengan perjet yang tadi. Perjet yang pertama tadi adalah upaya hukum terhadap putusan perstek. Ini der den perjet. Pada prinsipnya, menurut KUH Perdata, putusan hakim itu hanya mengikat, ya, hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Ya kan itu, mengikat para pihak yang bersengketa.
Namun terkadang putusan hakim itu bisa merugikan pihak ketiga yang tidak ikut dalam proses perkara para pihak sebelumnya. Kan itu sering terjadi, khususnya mengenai tanah, ya. Ada pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. Tentu pihak ketiga yang merasa dirugikan itu oleh hukum diberi kesempatan untuk mengajukan der den perjet, perlawanan pihak ketiga. Kan itu. Pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga ini ya diajukan terhadap sita eksekutorial, ya, sita eksekutorial yang dibuat oleh pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, perlawanan juga ini diajukan terhadap sita jaminan, apakah itu konservatoir besla atau repindikatoir besla. Kan itu. Jadi yang berhubungan dengan pelaksanaan konservatoir besla, repindikatoir besla, dan sita eksekusi itu dapat diajukan oleh si pemilik yang merasa berhak ke pengadilan negeri pengaju dimaksud, dengan cara mendudukkan si penggugat asal dan tergugat asal semuanya sebagai terlawan. Kan itu. Yang merasa keberatan tadi ini berkedudukan sebagai pelawan. Sementara penggugat asal dan tergugat asal semuanya dijadikan sebagai terlawan. Dan atau turut terlawan kalau ada yang turut terlawan. Jadi semuanya kita seret ke pengadilan. Agar pengadilan negeri yang meletakkan sita jaminan atau sita eksekusi tersebut dibatalkan. Karena objek yang dipersengketakan tersebut bukanlah merupakan hak dari si penggugat dan si tergugat asal. Artinya orang itu yang berperkara kok bisa tanah kita pula yang dieksekusi. Apabila bukti-bukti kita autentik, ya, autentik, maka putusan hakim sebelumnya atau peletakan sita sebelumnya, apakah itu tadi CB, RB atau sita eksekusi, dapat diangkat kembali oleh, ya, jurusita pengadilan negeri, pengadilan pengaju yang telah meletakkan sita-sita dimaksud di atas objek tanah yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi pada prinsipnya tadi kita sebut daripada der den perjet ini, sekalipun kita mengajukan perlawanan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, ya, sebelum ada putusan daripada der den perjet yang kita ajukan ini, ya, ketua pengadilan negeri setempat, ya, menurut asasnya boleh melakukan eksekusi. Kan itu walaupun der den perjet diajukan bukanlah berarti menghalangi pelaksanaan eksekusi, ya, terhadap putusan hakim sebelumnya. Namun, ya, dengan diajukannya der den perjet ini, biasanya ketua pengadilan negeri setempat akan menunda pelaksanaan eksekusi, ya, terhadap objek yang sudah diletakkan sita eksekusi, ya kan, atau sita konservatoir atau sita repindikatoir dimaksud, ya. Selanjutnya, proses hukum dalam konteks penanganan perkara der den perjet ini, perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan ini, bisa melakukan upaya hukum banding dan kasasi serta peninjauan kembali. Ya, boleh. Misalnya kita selaku pelawan di dalam der den perjet
kita kalah di tingkat pertama, kita dapat mengajukan banding. Kalah di tingkat banding, kita dapat mengajukan kasasi. Ya. Namun, der dan perjet ini sering terjadi. Objek tanah orang yang tidak, objek tanah orang yang tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara si A dan si B itu ikut diletakkan sita jaminan untuk dieksekusi oleh pihak jurusita kepanitraan pengadilan negeri pengaju dimaksud. Perlu diketahui pada prinsipnya mengenai der dan perjet ini, di samping diatur di dalam pasal 1917 KUH Perdata, juga diatur dalam praktek-praktek dan jurisprudensi. Ya, ada beberapa jurisprudensi yang bisa digunakan sebagai landasan untuk mengajukan der dan perjet. Ya, di samping ya pasal-pasal yang ada dalam slide yang kita sebutkan di maksud. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai der dan perjet? Ya, Pak. Hah? Ada, Pak. Apa itu? Umpamanya nih, Pak, dalam sebuah kabupaten. Nah, ini kan ada sebuah LSM atau bidang konservasi lah gitu, Pak. Nah, mengajukan gugatan terhadap tanah atau wilayah yang ingin dijadikan 100 meter dari bibir pantai itu dijadikan tempat konservasi, Pak. Karena peraturan BPN juga itu kan dari terbitnya salah satunya 100 meter, Pak, kan, dari bibir pantai ke atas. Itu jalur hijau. Nah, kan tanah yang berada di bibir pantai itu kan termasuk jalur hijau, 100 meter dari bibir pantai kan jalur hijau. Tanah negara. Iya. Iya kan? Kalau di lokasi di daerah-daerah itu biasanya jarang, Pak, karena biasanya sudah punya dia sendiri, karena batasnya tanah dulu itu kan biasanya terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, Pak. Iya. Ya, batas tanah-tanah dulu itu biasanya mereka rata-rata punya surat-surat itu batasnya biasanya terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Maksudnya itu ya bibir pantai itu, Pak. Iya. Nah, itu biasanya surat-surat itu. Nah, kantor wali kota Medan berada di jalur hijau loh. Kantor wali kota Medan, kantor DPRD kota Medan itu berada di jalur hijau, udah ada sertifikatnya. Jadi bingung kita mengenai jalur hijau ini sekarang. Kantor wali kota Medan berada di jalur hijau. Nah, kan itu kenapa dibangun kantor wali kota itu? Kan seharusnya itu kan tidak bisa dibangun. Itu kan peruntuk namanya jalur hijau. Kan ya, itu. Pak, maksud saya tadi, kantor Pak. DPRD Medan juga di jalur hijau, di situ pas di pinggir parit itu dibuatnya jalur hijau itu kan itu. Ya, salah satu ini, Pak, maksudnya ini kan ada lembaga konservasi, Pak. Jadi mengajukan gugatan bahwa tidak boleh ada bangunan 100 meter dari bibir pantai itu dari ujung ke ujung, Pak. Ini lembaga konservasi mengajukannya. Ada salah satu konservasi. Bisa saja diajukan itu. Nah, itu namanya gugatan class action atau split gugatan apa satu lagi ada itu. Boleh diajukan, boleh. Ya kan itu. Tapi pada umumnya fakta notoirnya di lapangan kita lihat ya pantai-pantai ya semua udah ada pemiliknya. Ya, itu maksudnya, Pak. Udah semua macam pantai Cermin itu dari ujung ke ujung semua bibir pantai itu semua udah ada pemilik. Sebenarnya itu kan masuk kawasan hutan mangrove. Kan itu kawasan jalur hijau kan itu. Iya, betul. Tetapi kita lihat faktanya ya udah seperti itulah, iya kan itu. Iya. Hukumnya seperti ini, faktanya di lapangan tidak seperti itu. Kan itu. Iya, betul. Tergantung kepentingannya untuk apa. Kalau kepentingannya mendesak untuk kepentingan negara, itu dihabisinya itu. Alasannya masuk dari situ kan itu.
Betul, Pak. Tetapi kalau untuk kepentingan yang tidak substansial untuk kepentingan negara, itu biasanya gugatan yang kita ajukan itu pasti akan di NO kan, nggak ditolak, di NO kan ya, sampai capek kita dibuatnya kan NO. Ya sama macam kantor wali kota Medan, kantor DPRD Medan. NO, Pak. Kan itu, nah, di NO kan itu nggak ditolaknya, Iya. memang NO dibuatnya. Dinyatakan tidak dapat diterima, katanya itu aja lah kerjaan sampai mati kan. Kita ajukan gugatan tetap NO, kita ajukan gugatan tetap NO, kan itu boleh-boleh saja, kan itu. Iya. Boleh-boleh saja, boleh diajukan. Sekaligus Demikian. pembelajaran biar tahu kan itu, Iya, biar Pak. tahu pemerintah. Ya, demikian, Oke, Pak. ada yang lain? Halo, sambil ngopi. Ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Halo? Ada, Pak. Oke, berhubung karena sudah mendekati maghrib, di jam saya di sini udah 18.28. Kalau nggak ada lagi yang perlu kita diskusikan, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Tidak, Pak. Ya, moderator, di mana moderator? Halo, panitia. Ya Pak. Udah gimana ini? Nggak ada lagi yang perlu katanya didiskusikan? Jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, udah Pak, kita selesaikan materi hari ini Pak. Oke, kita selesaikan lah ya. Oke, selamat sore kawan-kawan. Berhubung materi udah selesai kita sampaikan, ya semoga bermanfaat. Ya, semoga terjawab soal-soal. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jawab soal-soal ujian profesi apa nanti. Ada yang perlu disampaikan di luar pelaksanaan PKPA kita ini ya? Iya, Pak. Oke, Coba. saya izin lab ya. Oke, Pak. Izin lab ya. Yo.